Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu ya, tetap semangat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran akidah akhlak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Baik, nah sebelum Ibu lanjut ke pembahasan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran 1 adalah memahami adab bertamu dan menerima tamu dengan benar. 2. Menguraikan adab bertamu dan menerima tamu dengan benar. 3. Melaksanakan adab bertamu dan menerima tamu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menemukan hikmah menerapkan adab bertamu dan menerima tamu dengan benar. Baik, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang adab bertamu. Pasti semuanya pernah dong bertamu. Pernah ya. Nah, semuanya pasti pernah bertamu dan menerima tamu. Baik, di sini ada adab bertamu. Adab bertamu merupakan salah satu cara menyambung silaturahmi dan menjalin persaudaraan yang dianjurkan dalam Islam. Nah, bertamu artinya datang atau berkunjung ke rumah seseorang atau kerabat untuk suatu keperluan tertentu dalam rangka menciptakan kebersamaan, kerukunan, dan kebaikan bersama. Nah, bertamu bertujuan untuk menjalin persaudaraan antar sesama atau mempererat silaturahmi. Nah, begitu. Selanjutnya, adab bertamu. Di sini ada adab-adab yang perlu diperhatikan saat bertamu. 1. Ketika kita akan bertamu, yaitu 1. Mencari waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, ketika hendak bertamu, kita harus memperhatikan kapan nih waktu yang tepat untuk berkunjung. Nah, waktu yang harus dihindari ketika hendak bertamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, waktu-waktu yang biasa digunakan untuk berzikir atau membaca Al-Quran seperti setelah sholat subuh dan maghrib. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang, itu tidak boleh ya. Nah, yang keempat yaitu setelah sholat isya. Karena pada waktu setelah sholat isya itu pastinya ada yang sudah tertidur lelap begitu ya, kecapean dan segala macam. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, mengetuk pintu, mengucap salam, dan meminta izin untuk masuk ke rumah. Nah, sebelum kita masuk ke rumah atau bertamu ke rumah seseorang ya yang dikunjungi, kita diharuskan mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu. Nah, kepada pemilik rumah. Tujuannya untuk apa nih? Tujuannya untuk menghormati sekaligus mendoakan pemilik rumah agar memperoleh keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, meminta izin untuk masuk rumah
itu 3 kali. Jika diizinkan, maka masuklah. Jika tidak, maka pulanglah. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain bertujuan untuk memberikan waktu kepada pemilik rumah agar dapat merapikan diri sebelum menyambut tamu yang datang. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita akan bertamu ke rumah seseorang, kerabat, teman kita dan sebagainya, itu sebaiknya kita memberikan kabar dulu terlebih dahulu ya, entah itu menelpon atau WhatsApp dan sebagainya. Jadi biar tuan rumah itu mempersiapkan segala sesuatunya begitu. Oke. Selanjutnya yaitu tidak memandang ke seluruh ruangan dengan perasaan curiga. Jadi jangan sampai kita gerak-gerik kita mencurigakan begitu, tidak boleh ya. Yang keempat, memakai dan meminum hidangan setelah dipersilahkan. Jadi kalau kita disuguhin, kalau sudah dipersilahkan dengan tuan rumah, baru kita minum atau kita makan begitu ya. Baik, selanjutnya yaitu segera meninggalkan rumah setelah bertamu dan mendoakan pemilik rumah. Yang keenam, tidak bertamu lebih dari 3 hari. Jadi kalau bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, menganjurkan kepada umatnya untuk tidak menyusahkan pemilik rumah, sehingga tamu diberikan hak untuk berkunjung ke rumah orang lain paling lama 3 hari begitu ya. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu adab menerima tamu. Nah, tadi adalah adab bertamu, sekarang adab menerima tamu ya. Pernahkah kalian menerima tamu? Pastinya pernah dong, ya kan? Nah, setelah adab bertamu, Islam juga mengajarkan tentang adab dalam menerima tamu. Adapun adab menerima tamu adalah sebagai berikut. 1. Segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian yang rapi dan sopan. Nah, ketika ada orang bertamu ke rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, jadi kita sambut dengan senyuman, ya, dengan pakaian rapi dan sopan, gitu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu setelah menemui tamu, hendaknya segera memberikan izin untuk masuk dalam dan mempersilahkan duduk. Oke, selanjutnya wajib menghormati tamu sebagaimana kita ingin dihormati. Yang keempat, apabila tamu adalah orang yang tidak dikenal, maka kita perlu dan boleh berhati-hati dengan menanyakan nama, alamat, dan keperluannya. Jadi itu untuk tamu yang tidak dikenal ya. Jadi kita harus teliti juga kalau ada tamu yang tidak kita kenal ya. Harus tanyakan namanya siapa, dari mana gitu. Terus tujuannya mau apa begitu. Jadi harus kita tanyakan terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu dianjurkan untuk menemani tamu makan. Yang ketujuh, apabila tamu menginap, maka kita harus menjamunya dengan baik. Yang kedelapan, apabila tamu berpamitan, sebaiknya kita mengantarnya sampai dengan rumah. Selanjutnya, sampai kita kepada hikmah dan manfaat menerapkan adab bertamu dan menerima tamu. 1. Menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. 2.
menciptakan kerukunan, dan mempererat persaudaraan. 3. Dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah mendapat pahala karena menyenangkan hati orang lain. Oke, baik. Nah, itu dia adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sekian, dan ini adalah rangkuman. Ibu nanti kasihkan ke kalian rangkumannya, dan ada juga tugas-tugas yang lain. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.